Al-Fatihah. وقال رضي الله ومن قوله وإرشاده رحمة الله عليه بدا حسبنا الليل أطلع فجره وما ذاك إلا أنواره حين أسفر وداخلنا من ذلك الحسن هيبة وغيبنا عنا فلم ندري ما جرى أيا ساكني وادي العقيق وحاجره يهون عليكم أن أبيت متيمما سلوا يا عريب الحي من عاد ذا جوى يبيت بكم مضني ويصبح مغرما قتيل هوانا هم إلي حان وصلنا فمن جاء حانات الرضا بلغ المنى أدر خمرة قدسية جل وصفها مؤتقة تسقي السقيم من الظنان إذ رفعت ليلة التداني حجابها فحيرت الألباب في ذلك السنة ولولا سناها ما اهتدى الرب للحمام ولا شرفت نجد ولا ذكرت هنا نعم قتلوه بالوصال وعذبوا حشاه بوجه الصبر فالصبر ناديا فهم بهم شوقا وأصبح عاشقا وأمسى كئيبا بالغرام معانيا يا تاركي في كل واد هائما يا آخذي مني فلست أصاب يا عامرا مني الفؤاد بحبه بيت العجول على هواك خراب يا نزولا بحمى وادي الغضاء ذهب الصبر وعز الملتقى سعد كن لي مسعدا في حبهم إن جفني بات يهوى الأرق قد حبستم وصلكم يا سادتي ومنعتم طيفكم أن يطرقا إن أنا مت غراما وجوى في هواكم فلكم طول البقاء بدا الليل فحسبنا أطلع فجره بدا الليل sebetulnya bada al-lail itu hasbunahnya satu jumlah i'tiradiyah telah zahar al-lail telah datangnya malam dengan terang dengan jelas pada al-lail telah nampak malam aqla'a fajrahu dan menerbitkan fajarnya. Jadi menggambarkan tentang datangnya malam kemudian lewat sehingga terbit fajarnya. Seorang dosa kemudian taat, seorang buruk kemudian baik, seorang mula-mula dia tidak punya ma'rifat, tidak punya akhlak, kemudian dia terus mujahadah, akhirnya timbullah cahaya ma'rifat. Itu perumpamaan mereka gelap malam kemudian terang. Karena dalam qasidah yang kita nyanyikan al-bu'du lana lailun wal fajru huwal waslu. Jauh dari Allah itu diutamakan malam. Al-bu'du lana lailun,
wal fajru, ketika datang fajar, wal waslu itu umpama dia sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada al-lailu atla'a fajrahu wa ma dzaka illa anwaruhu hina asfar. Tidaklah itu melainkan cahayanya, anwaruhu yakni husnuhu, keindahannya. Ya. Ketika orang tadinya dia berusaha mujahadah karena dia masih belum punya ma'rifat, belum punya syuhud, ya, maka kemudian datanglah waktu fajar. Ya. Maka fajar itu adalah husnullah, anwarullah, cahaya Allah. Wa ma dzaka, dan tidaklah itu hanyalah anwaru yani husnu hina asfara, ketika menampakkan, hina asfara yani hina adhara. Kenapa orang bepergian dalam bahasa Arab disebut safar? Safar yang bermakna zahara. Karena akhlak seseorang ketahuan kalau diajak jalan bareng. Genit-genitnya di situ ketahuan, setia-setianya, kagak setianya di situ ketahuan. Itu dalam berjalan. Kesabarannya di situ ketahuan, ya, dan akhlak-akhlaknya juga di situ ketahuan. Maka as-safar wal isfar, perjalanan itu akan menampakkan seseorang. Wadakhalana min dzalika haibatun, min dzalika husni, dari keindahan, min dzalika husni, dari keindahan itu, yani min anwarihi tadi itu. Dakhalana haibatun, haibah Allah masuk kepada kami. Apa haibah? Ya, adalah kewibawaan Allah. Orang ketika ada nur Allah di dalam hatinya, maka timbul rasa haibah. Haibah itu, ya, ketakutan, takut karena melihat, ya, kegagahan, kekuatan. Ya. Haibah itu ngeri, takut, tapi takut yang dicampuri kekaguman, ya, kehormatan. Itu haibah. Ya. Siapnya haibah ada maknanya takut saja, haibah maknanya hormat, haibah maknanya muja, muji, itu haibah. Yang pasti haibah itu adalah kagum atau takut disebabkan kewibawaan, keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu haibah. Nah, maka orang yang telah ditajalikan oleh Allah ruhaninya, anwar, ya, husnullah, anwarullah, keindahan Allah yang akhlak yang mulia, maka masuklah ke dalam dirinya haibah. Ya. Maka ada istilah ulama sufi menjelaskan tentang tingkatan takut. Ada orang takut karena ilmu, karena dia tahu, maka menggunakannya khasyah. Sebelum itu ada takut karena iman, itu khauf. Ya. Ada yang takut karena memang kesempurnaan rohaninya, timbul ma'rifat, maka itu haibah. Ya. Ini hanya satu penjelasan dari orang sufi tentang tingkatan takut. Adapun pemakaian kata takut sama saja dalam apa? Dalam pemakaian umum secara nas. Ya, orang kita ngomong takut kepada Allah, apakah bahasanya itu khasyah atau khauf atau haibah, itu bisa digunakan secara umum, ya, secara zahir. Tapi
Orang sufi ketika mau membedakan tingkatan-tingkatan takut, maka dia pilih ya, beberapa kata takut dalam bahasa Arab yang sesuai ya, maknanya dengan tingkatan tersebut. Khauf, takut karena percaya. Percaya itu yang mungkin aja belum tahu ya. Kan orang percaya kalau sudah percaya tidak perlu kepada bukti gitu. Kalau ilmu memang dia melihat bukti-buktinya, dalil-dalilnya, maka khasyah lebih tinggi daripada khauf. Tetapi kalau takut karena kalau takut tumbuhnya itu dari kesempurnaan rohani jiwa, anwar, husnullah ya, yang menimbulkan ma'rifat itu takutnya haibah, takut campur kagum ya, karena melihat kekuatan kekuasaan Allah. Wa dakhalana min dzalikal husni haibatun, karena keindahan itu maka merasuklah ke dalam diri kami rasa haibah. Wa ghayyabana anna, dan telah menggaibkan kepada kami dari kami. Apa maksudnya? Apa? Menggaibkan itu Khaybah itu adalah hilangnya khusus nafsiyah, hilangnya khusus nafsiyah. Jadi yaghib an khususin nafsiyah itu khaybah istilahnya. Khaybah itu istilah dalam tasawuf ya. Orang yang mujahadah melawan nafsu, kemudian hawa nafsunya kalah, sehingga dia melakukan apapun sudah tidak lagi untuk keinginan hawa nafsunya. Itu namanya ghaibah ya. Ghaibah disebabkan apa? Ghaibah itu disebabkan syuhudil haq, disebabkan menyaksikan Allah. Nah tadi itu orang ketika sudah timbul fajar, sudah ma'rifat, sudah melek, kita juga kan istilahnya begitu. Orang tadinya nggak tahu kan, lalai, nah, tiba-tiba dan nggak terima, ya dibilangin, dinasihatin nggak terima. Lama-lama dia sadar. Maka kita pun ngomongnya udah melek ya, udah melek sekarang ya katanya gitu. Seolah-olah kemarin tidur. Nah maka orang yang belum mengenal Allah itu seperti orang tidur, gambarannya tidur di malam. Nanti pagi terbit fajar, berarti sudah mengerti, sudah ma'rifat, sudah usul begitu. Kenapa dia usul itu? Karena wa madzaka ila anwaru ya, terbit pagi itu atau terang itu cahaya Allah ya, cahaya Allah. Nah, wa dakhalana min dzalika haibah, dari min dzalikal husni, dari keindahan yang masuk ke dalam dadanya ya, itu menimbulkan haibah ya, rasa takut kepada Allah. Maka wa ghayyabana anna, nah karena di rohaninya ada kesempurnaan ya, maka membuat dia gaib dari dirinya. Ghayyabanallahu lana anna, Allah menggaibkan kepadaku dari diriku, gaib ya. Artinya
membuat aku tidak lagi punya keinginan nafsu dari apa yang aku lakukan karena haibah, karena kagum ya, melihat Allah syuhudul haq ya, syuhudul haq itu yang disebut melihat dengan basirah, dengan rohani. Kenapa melihat dengan basirah? Karena rohani yang penuh dengan anwar tadi, dengan anwar itu adalah keindahan husn, sifat-sifat mulia itu, maqamat itu, akhlak itu yang melihat sifat itu. Logikanya bagaimana untuk kita terima dengan akal? Logikanya begini, karena sifat itu berdiri di zat, maka sifat itu kembali ke Allah. Contoh misalnya, kan ada saya umpamakan kemarin, seorang perempuan mengatakan cinta kepadamu, perempuan cinta kepadamu. Padahal maksud perempuan itu, cintaku kepadaku, ambillah, cintai aku dengan cintaku. Maka kita mencintai perempuan itu sebetulnya dengan cintanya kepada dirinya. Itu sifat dia. Karena sifat dia yang kembali kepada dia. Karena cinta itu kan sifat. Kita terima, kita dapatin, ya, dan kita gunakan untuk mencintai dia. Maka otomatis cinta yang kita terima itu roja ilaiha, kembali kepadanya. Nah, Allah memberikan sifat-sifat mulia, akhlak ke dalam rohani. Itu sifatnya. Itu sebab orang sufi selalu mengatakan begini, ittasifu bi sifatillah, takhallaqu bi akhlaqillah. Itu anwaruhum, asraruhum, husnuhum, madaduhum, ya faiduhum, ya, itu. Nah, sudah barang tentu sifat itu kembali ke Allah. Nah, orang yang memiliki sifat-sifat itu maka daiman a'id ila Allah, raja ila Allah, ya, qaim ila Allah. Nah, itu sebab karena sempurnanya sifat itu dalam jiwa dia, maka sudah tidak lagi gaib dia dari dirinya, ya, gaib dari dirinya. Karena orang melulu hidup itu hanya memenuhi keinginannya, perutnya, ya, mata melihat, ya, untuk nafsu. Gak dengar sesuatu dia pengen untuk nafsu. Mulutnya aja dia untuk nafsu. Semua tidur untuk nafsu, bicara untuk nafsu. Ya. Kadang-kadang dia sepi misalnya atau boring, dia nyari orang, nyari teman orang untuk nafsu. Ya, manusia itu ya hak Allah jadikan seperti itu. Tetapi apabila rohaninya sempurna, maka kegiatan hidup sebagai masyariah pun, ya, lillah. Apalagi yang dia lakukan adalah agama, ya, amal soleh, ibadah, ya, dia menyaksikan Allah. Menyaksikan Allah dengan bukan dengan pikiran, bukan dengan isi pikiran, ilmu, bukan. Ya. Karena orang orang yang selalu nyangkut ya pikirannya kepada Allah itu bukan sugesti, bukan mindset, bukan, itu hakikat dalam dirinya. Saya sering memberikan contoh begini, ini mindset. Orang telah dipengaruhi oleh iklan, oleh propaganda. Ketika orang Barat, orang Yahudi, di mana dia punya ternak sapi, gitu, maka dia propagandakan sapi lebih sehat dari kambing. Karena kambing itu di negara Arab, dia ingin jual sapi supaya laku kan banyak terus. Ya, dari Barat itu nyumbang sapi, bikin ternak sapi, dan propaganda sapi, sampai dibentuk mindset orang kalau sapi itu bahaya, kambing itu bahaya. Sapi bahaya. Kambing, bahwa kambing itu bahaya menurut mereka orang Barat. Sapi yang tidak. Ya, udah. Itu orang punya diabetes, nggak mau makan kambing.
nyarinya sapi kalau mau makan. Sampai dia melihat sop sapi makan, begitu pulang kumat. Bukan berpikir karena daging sapi, malah dia berpikir kayaknya tukang dagang itu nipu gua dikasih kambing kali. Dia begitu. Ya, hakikat itu kalah. Ya. Apa oleh sugesti itu dari mindset dia. Ya. Padahal tidak demikian. Ya, saya sudah pastikan itu dengan beberapa dokter saya tanya, dok, jujur, bahaya mana kambing dengan sapi? Bahaya sapi. Jadi kambing, justru kambing ada sisi obatnya. Ya. Dan rupanya ada dalam kitab Al-Uliyah, kitab apa kedokterannya Ibnu Sina. Ya. Oh betul. Dan ya ada beberapa ulama dia bukan mengharamkan, artinya kalau nggak ada lagi baru dah makan sapi, kalau enggak malah dia jadi kambing. Udah, ini sugesti berdasarkan hakikat, ada sugesti berdasarkan takhayulan, begitu. Orang boleh yakin tapi betul tidak, itu yang jadi masalah. Ya. Akhirnya sejak itu saya secara pribadi udah buang itu dari sapi. Kalau masih ada alternatif, saya makan yang lain. Jika tidak karena daging paling rendah itu daging sapi. Kalau susunya lebih bagus. Artinya begini, bahwa ibadah itu bukan didorong oleh mindset itu, dilahirkan oleh sugesti itu, bukan. Ilmu yang bertempat di pikiran meskipun itu sebuah hakikat, ya, tapi tetap menciptakan perbuatannya itu adalah sebuah sugesti. Namun barangkali tidak bisa disebut sugesti, itu adalah sebuah ideologi, gitu ya. Asas berpikir, apalah istilahnya, saya tidak tahu. Dalam bahasa Arab disebut artinya asas berpikir. Ya. I'tinaq, itu satu penganutan ya, kepada sebuah pikiran. Kita kenapa sholat? Ya. Karena selalu apa? Misalnya mantar kasolat atau ta'amilan pada jahannam kholidan biha abadan atau itu kan jadi sugesti. Tapi apakah salahnya khusyuk? Itu sesuatu yang lain. Apa kalau lagi kacau, kalut, susah bisa sholat? Itu kan sesuatu yang lain. Ya. Nah, tetapi jika perbuatan itu timbul dari hakikat, ya, keyakinannya, maka ya, dia melakukannya dengan baik, sehingga dia ghibah an-nafsihi. Ya, dia tidak lagi ketika dia melakukan amal soleh, melakukan kebaikan, tidak lagi ada keinginan nafsunya itu. Itu namanya ghibah. Disebabkan apa? Disebabkan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang melihat Allah? Tadi sifat-sifat mulia yang ada di dalam rohani itu. Dan ilustrasinya, ya, mencintai Allah dengan cinta Allah kepada dirinya. Cinta itu adalah isinya sifat-sifat itu. Kalau Allah berikan sifat-sifat itu, ya, itu disebutnya anwar, itu disebutnya asrar, dan itulah yang akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghayyabana anna falam nadri ma jara. Allah telah menggaibkan kami dari kami, maka kami tidak mengetahui apa yang berlaku. Ya, gaib. Ya, orang kan melakukan ini pengen ada balasannya, pengen ada dia enggak ada. Kami nggak tahu apa. Ya. Yang berlaku itu semua adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah cinta. Ayah sakinai wadil akhiri wa hajiri yahunu alaikum an abitu
an abita mutayammama. Wahai para penduduk lembah Aqiq dan lembah Hajir. Ini adalah satu tempat di Madinah, ya, Wadil Aqiq. Wadil Aqiq itu disebut Al-Wadil Mubarak, ya, lembah yang penuh berkah. Ya, karena dari mana kata Mubarak itu dari Rasulullah SAW, di mana Rasulullah bersabda, satu hari di suatu malam ada yang datang kepadaku utusan Allah, kata Nabi. Adani lailah atin min Rabbi. Kemudian apa? Faqala sholli fi hadzal wadi mubarak. Sembahyang, Nabi suruh salat, sembahyanglah di Wadi Mubarak. Maka sejak itu Wadil Aqiq itu disebut Al-Wadil Mubarak. Itu satu tempat di dekat Madinah. Begitu juga Hajir. Yahudu alaikum, Yahudu alaikum itu kalau lihat perutnya merendahkan ke atas, sebetulnya sampai hati kamu, sampai hati kamu. An abi mutayammama, aku tidur di malam-malam dengan penuh kemabukan. Tayammum itu mutayammum itu artinya orang yang dilanda cinta hingga menghilangkan akal, menghilangkan akalnya. Jadi mabuk cinta. Artinya dia bertanya kepada penduduk Wadil Aqiq dan Hajir itu, ya, boleh nggak seorang yang mabuk itu tinggal di negerimu? Begitu maksudnya. Nabi itu aku tidur, aku bermalam gitu, di tempatmu mutayammam. Bolehkah? Artinya jangan kau hinakan aku. Yahudu alaikum aku an abi mutayammam. Silu ya uraibal hayy man 'ada idza jawa man 'ada idza jawa. Silu, hubungilah ya uraibal hayy. Uraib itu artinya ahli, ya, penduduk ahlul hayy, wahai penduduk kampung itu, ya, orang yang kembali ada itu kan kembali. Za Jawa itu sahibul wajdi wal wasyauq gitu. Sebetulnya Jawa itu maknanya cinta hati, cinta Jawa. Boleh dikata ayatnya hati yang penuh cinta itu sudah Jawa. Maka orang ada yang menyebut Jawa itu Jawa Nusantara ini. Jawa ada yang mengatakan maknanya jadi qimah, puncak segala ke puncak gitu kan. Islam datang itu melalui negara-negara yang bersambung, terakhir di Jawa. Setelah itu kan tidak ada lagi setelah Jawa itu, ya, maka disitulah terpuncak tersebarnya Islam. Nah, tidaklah setelah Islam sampai ke Jawa itu, melainkan turun setelah itu, ya, mengalami kemunduran. Ketika Islam itu datang, itu maju terus sampai di Jawa, maju terus baru jatuh. Ada Jawa maknanya sentral karena kalbu. Ya, ada Jawa maknanya 9, 3, 4, 6. Jadi wali songo, wali 9. Silu ya uwaidal hayy man 'ada za Jawa. Artinya wahai penduduk kampung, silu, hubungilah orang yang kembali, yang membawa cinta di hatinya itu. Jawa yang siddatul hub wal ihtiraq min ishqin, sangat cinta dan terbakar hatinya karena rindu itu Jawa.
Yabitu bikum mudniyun, dia bermalam di tempat kamu dengan penuh mudni, letih. Ya, wa yusbih mukrama, dan menjadi orang yang mabuk cinta, gharam, mughram. Qatilu hawana, yang terbunuh oleh cintamu. Qatil wajan fa'il, ya, boleh fa'il boleh maf'ul, tapi ini maf'ul. Qatilu hawana, yang terbunuh oleh cintamu. Seolah-olah Allah ini yang mengatakan, kum ilayya, bangkitlah kepadaku, bangun ke sini. Hana wasluna, sekaranglah waktunya kita bertemu. Ya. Orang sudah melewati malam hari, kan? Artinya dia sudah mujahadah, lalu kemudian Allah berikan anwar, cahaya di dalam hatinya, ya, sehingga dia makrifat. Kemudian dia hidup di dunia dengan penuh mabuk, penuh cinta. Ya. Maka seolah-olah berharap agar mereka diterima oleh para penduduk. Di sini simbolnya ayat sakinai wa diwadil aqiq wa hajiri. Seolah-olah itu adalah tempat, itu tempat. Qatilu hawana, wahai yang terbunuh dengan cintamu, bangunlah, sekarang sudah waktunya. Nah, kalau sudah mujahadah, sudah mendapatkan akhlak, makhamat, anwar, lalu syuhud, maka seolah-olah dia sudah terpana, ya, oleh cinta. Begini, saya ingin terangkan penjelasan. Kita akan terdiri dari dua unsur, jasad dan rohani. Jasad ini juga Allah yang menciptakan. Allah menciptakan dengan hub. Ketika menciptakan jasad, Allah menciptakannya dengan sepenuh kesempurnaannya. Saya selalu mengumpamakan orang melukis, kalau nggak mood, nggak kepengen, nggak lagi suka, nggak bisa jadi. Dipaksa nggak jadi. Mesti kalau orang melukis itu betul-betul fokus, bukan hanya pikirannya, perhatiannya, matanya, maka seluruh kesukaannya dituangkan di sini. Kalau tidak sempurna, ingin sempurna gambarnya, maka dia mesti punya perhatian yang sempurna. Karena Allah menciptakan manusia, ya, itu paling semua. Ya. Apa? Kesempurnaan Allah diekspresikan dalam manusia. Maka itu artinya manusia dijelmakan oleh cinta Allah. Ada bagian rohani. Makanya dalam Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahman adalah rahmat, kasih. Allah menciptakan alam semesta dengan sifat kasihnya, maka disebut dengan nama Rahman untuk penciptaan semua alam semesta, termasuk kafir, iblis, dan binatang. Namun Ar-Rahim untuk orang yang muslim, itu untuk rohaninya. Nah, kasih sayang yang Allah masukkan ke dalam rohaninya. Dan yang paling sempurna adalah Rasulullah SAW. Inilah yang pertama. Seperti yang pertama jasad adalah Adam. Ya, seperti yang pertama jasad adalah Adam. Maka proses untuk kesempurnaan rohani itu yaitu jarak dari Nabi Adam sampai Rasulullah SAW. Sehingga ada yang menganalisa kenapa Rasulullah datang terakhir. Karena manusia sebagai masyariah, jasmaniyah, jasadiyah telah cukup sempurna untuk mengerti, ya, matang tentang ciptaan Allah itu adalah di saat Allah sempurnakan dengan Muhammadiyah. Ya. Nah, ketika sudah sempurna, maka berarti dia telah sempurna suhudnya kepada Allah. Dan itulah waktu bertemu kepada Allah.
qatila hawanakum ilayya hana wasluna. Datanglah waktu pertemuan kita. Faman jaa hanatir ridha balaghal munad. Barang siapa yang datang kepada hanat ridha. Apa hana itu? Hana itu adalah warung kopi, ya, warung minum, warung hanat, warung tempat mereka duduk minum kopi, mabuk, itu hanat. Barang siapa yang datang ke hanat ridha. Kenapa mabuk? Karena mabuk itu khamrah itu adalah lambang daripada anwar, daripada sifat Allah yang mulia. Ada dua makna khamrah yang digunakan oleh orang sufi. Yang pertama adalah zatul aliyah. Zat Allah itu disebut khamrah juga. Karena jika Allah tajalikan zat, maka hilang dirinya. Jika tajali ke gunung, maka gunung hancur. Ya. Dan satu lagi adalah yang disebut asrar, anwar, sifat, maqamat, akhlak. Itu adalah juga khamrah. Ya. Jika diminumi rohani itu artinya jika Allah tajali, kalau Allah berikan, maka berpikirnya itu sudah tidak dengan akal. Pikirannya tidak lagi disuruh oleh akal, tetapi sudah oleh hati yang tidak ada keletihan, seperti cinta. Ya. Itu hana adalah tempatnya ridho. Di mana? Di hati. Gitu. Hana kan tempatnya khamar, yaitu dada ini. Ini hana. Barang siapa yang datang ke tempat ridho, maka dia akan mencapai harapan. Ya. Mencapai harapan. Karena orang ridho itu orang yang sudah sabar. Orang yang sabar itu orang yang sudah ikhlas. Orang yang ikhlas itu orang yang sudah siddiq. Ya. Adir khamratan qudsiyatan. Adir, edari, kelilingi, ya, bagi-bagi, distribusikan. Khamrah qudsiyah, arak yang suci. Apa? Tajallil asrar wal anwar. Jalla wasfuha, yang agung, sudah yang agung. Jalla agung, wasfuha gambarannya yang agung. Bukan khamrah yang hina, ya, tapi khamrah yang agung ini adalah al-asrar ar-rabbaniyah, al-anwar al-muhammadiyah. Ya. Mu'tiqatan min ad-dhalal tusqis saqima. Tadi itu adir khamratan qudsiyah jalla wasfuha tusqis saqima mu'tiqatan min ad-dhalal. Minumilah, artinya adir itu artinya minumi, bagi-bagi minum. Ya. Maka dalam qasidah kita juga kan ada darusul gharam baina apa? Min baina mawali. Berputarlah darat usul gharam, gelas cinta. Nah, terkadang isi gelas itu disebut khamrah, terkadang khum. Dalam siang tertentu khamrah itu juga khum. Dalam siang tertentu khamrah adalah asrar, anwar, akhlak, tergantung siangnya. Tapi bendanya sama. Mau disebut khum, jadi istilah asrar, anwar. Itu yang diputeri, yang diminumi. Bainal mawali, di antara para kekasih. Nah, jika itu diminumi, terus kisaqimah diminum kepada yang sakit, maka mu'tiqatan
maka membebaskan atau mu'taqatan, terbebas minadh-dhana, dari keletihan, dari penderitaan. Kenapa letih? Kenapa derita? Ya. Coba orang minum khamar itu untuk apa? Untuk menghilangkan penderitaan. Kalau ada musibah minum. Wah, tapi arak yang palsu gitu, arak yang diminum orang itu kesan sebentar. Ya, habis minum apa pagi itu pulang hilang, kabur lagi. Tetapi khamrah qudsiyah, jika dia minum selama-lamanya akan bahagia. Ya. Itu coba orang mabuk untuk mengurangi penderitaan. Gitu. Itu diambil simbol, ya, apabila simbol untuk memiliki atau mempunyai akhlak mulia. Dan karena itu akhlak itu adalah diminumi oleh sang pemiliknya, artinya yang memiliki minuman ini, ya, maka itu diumpamakan dia mengingkari minuman. Rasulullah SAW melihat dulu para sahabat, orang-orang yang kemudian menjadi sahabatnya, kebanyakan orang-orang yang mustadafin, yang penuh penderitaan. Tapi setelah diminumi khamrah qudsiyah itu, mereka adalah orang yang paling bahagia, menjadi orang yang paling bahagia. Nah itu akhirnya mereka meminumi demi generasi, demi generasi, demi generasi, demi generasi. Ya. Idza rafa'at lailat tadaniya hijabuha, ketika Laila, ya, membuka hijabnya, at-tadani, ya, karena mendekati, tahayyaratil albabu fi dzalika as-sana wad-daw, maka akal menjadi bingung, ya, pada cahaya itu, pada sana itu. Ya. Laila ini adalah satu simbolik yang kekasih. Ya. Rupanya sejak Syekh Abdul Qadir sudah menggunakan simbolik ini. Sehingga ada istilah begini, semua punya Laila, artinya punya kekasih. Dan Laila itu adalah Allah. Maka Allah Rasul itu mengumpamakan, menyimbolkan Allah itu Laila, ya, Salma. Dan kadang-kadang simbol itu kepada Rasulullah tergantung siapnya. Seperti ada qasidah gitu, yang Salma salami balik Salma salami, ya Tuhan, ya Nusaybatil Khuzami baligi Salma salami, katanya. Wahai penduduk kota Madinah, sampaikan salamku kepada Salma. Wakhbiri an-gharami haitsu anha as-sabrubani, beritahulah tentang cintaku, katakan aku tidak sabar lagi ingin bertemu. Ya. Orang kalau hanya mengenal Nabi melalui pemberitahuan, informasi yang direkam oleh akalnya, hafal tentang hadis, Al-Quran, ya, artinya bahwa dia mengetahui keagungan Nabi tapi tidak merasakannya. Seperti anak kecil tahu bahwa ada orang lelaki seperti dia, tapi sudah besar dan matang, dia punya sifat ayah.
Ya. Dia tahu tapi tidak pernah mengerti tentang keayahan itu. Nah, ketika seseorang menikah dan punya anak baru, oh, saya ayah sekarang. Dulu dalam hidupnya ayah itu adalah sebuah dongeng dan khayal. Secara hakikat, ya kan, kalau tidak ada pada dirinya kan khayal. Ya. Maka keagungan Nabi baru dibaca dalam tulisan dan itu masih khayal. Tapi apabila sifat-sifat mulia asrar telah jadi sifatnya, karakternya, ya. Sehingga ada orang sufi mengatakan ana Muhammad dalam arti apa? Al-kamalul khuluqi, kesempurnaan akhlak. Itu sebab mengerti kenapa Nabi memaafkan, kenapa Nabi melupakan kesalahan orang, kenapa. Dan dia mampu melakukannya, dan dia tersenyum melihat keduanya Nabi. Itu sebab dipuji-puji oleh dia. Dia tahu itu sifat Allah, bukan sifat Sayyidina Muhammad SAW. Maka orang sufi tak takut memuji Nabi, karena itu surah yang sempurna yang Allah jelmakan tunggal kepada Nabi. Gak ada. Kita gak takut keliru, gak takut menyembah Nabi karena cuma tunggal. Allah jelmakannya kesempurnaan itu kepada satu orang saja, yaitu Sayyidina Muhammad SAW. Tidak ada sebelum dan sesudah. Maka dia puji habis-habisan. Itu puji Tuhan. Sementara orang yang membaca teks saja tentang Nabi Muhammad SAW, oh jangan, Muhammad itu orang sama dengan kita, jangan sampai disembah. Maka naqul, ya, apa yang perlu kita katakan? Maka saya pernah umpamakan begini. Anak kita umur 2-3 tahun, ya, kita tinggal di pinggir jalan, itu selalu ketakutan anak itu lari ke jalan, tabrak. Maka hati-hati. Ya. Tetapi ini malah anak kecil yang bilang sama bapaknya, Pak, jangan keluar Pak, ntar ketabrak. Ya, kira-kira begitu mereka yang khawatir orang sufi itu menyembah Nabi Muhammad. Ya orang sufi terimanya, ya makasih tahu. Ini loh menyembah. Ya kan? Saya buat ilustrasinya begitu. Jadi bagaimana menjawab? Ya pantas mereka, saya bayangkan kenapa nggak dijawab oleh mereka? Ya ngapain mau dijawab? Ya tadi kayak anak kecil bilang bapaknya, Pak jangan duduk situ, ntar motor dah. Loh, kita mungkin bukannya nyebut kan? Buset, keren, baik tujuannya mah, gitu. Lebay ikhlas insya Allah masuk surga, gitu. Nah itu saya mengumpamakan gitu. Jadi agama ini bukan sampai di pikiran, ya, dari nas, kemudian mensugesti dia untuk melakukan sunnah-sunnah Nabi, tetapi la yuhibbu kalam ucapan doang. Sama perempuan demen sama lelaki demen hartanya. Coba kalau laki gak ada hartanya, kira-kira demen apa itu? Demen terpaksa karena gak ada lagi. Ya. Tapi jika demen dirinya, ya, nah, ya, dia akan merasa ada ketunggalan. Ya. Nah ini, maka Laila itu adalah Rabbaniyah, mahbub, kekasih. Ketika Laila yang mendekati itu telah membuka hijabnya, maka akan bingunglah akal terhadap sinar itu tidak dikasana. Walau la sanaha mahdadar rabbu lil hima, wala syarbat najdu wala dhukirat muna. Kalau tidak ada cahayanya tadi, cahaya Laila, cahaya kekasih,
maka Rabbu itu, kompoi itu tidak akan mendapatkan petunjuk kepada tempat perlindungan. Kalau tidak ada cahaya akhlak, bagaimana sekelompok umat Islam bisa berada di tempat yang dia terlindungi dari segala musuh, setan, iblis, harta, tahta, Toyota, wanita, senjata? Di mana mau berlindung? Ya. Wala asya'ubat najat. Maka tempat-tempat di Madinah itu dia jadikan simbol-simbol ya untuk nama-nama di dunia ini, dimanapun Anda berada, mau di Jaiker, mau di Bekasi, mau di mana. Wala tukirat muna, dan tidak terkenal, tidak disebut-sebut muna itu mina. Mina itu muna, mina, muna. Ya. Kenapa Najat jadi dikenal? Kenapa Mina jadi dikenal? Itu karena ada sinar. Na'am qataluhu bil wisal wa adzabu hasyahu biwajdi sabbi fasabru nabiyah. Ya, mereka membunuhnya dengan pertemuan. Orang cinta itu serba susah. Ya, jauh, menderita, dekat, mabok, ya, ketemu ya, saking gembiranya sampai matilah gitu. Qataluhu bil wisal, mereka membunuhnya dengan pertemuan dan menyiksa batinnya. Hasyau itu adalah mahsyur yang ada dalam dirinya, batinnya. Ya. Dengan apa membunuhnya? Biwajdi sab. Ya. Dengan wajah sab adalah saut, rindu. Fasabru nabiyah, fasabru ba'idun. Udah gak bisa sabar lagi pengen ketemu. Nah, ketika mereka terus bertemu, artinya dibunuh dengan pertemuan, artinya dididik agar mereka mempunyai akhlak, maka terguncang batinnya, penuh dengan kerinduan. Coba saya Bilal bin Rabah, ketika Nabi wafat, nggak mau tinggal di Madinah karena mati dia dengan semua kenangan kepada Nabi. Ya, nggak mampu melihat rumahnya, nggak mampu melihat ya, waktu sholat di mana Nabi berikan isyarat kepada Bilal, suruh adzan, suruh qomat. Ketika waktu disuruh qomat adzan Bilal. Ketika qomat itu kan Nabi keluar dari rumahnya. Ya, Bilal sudah siap berdiri di atas di tempat menara ya, masjid. Nabi keluar terus dia qomat. Dan gak sanggup itu melihat tempat-tempat itu. Tambah dia mendengar Nabi mengatakan, jika ingin jumpa aku, ya, kau mesti pergi mencarinya di tempat jihad. Artinya mati dalam jihad. Nah, ketika itu sampai zaman Sayyidina Umar itu peperangan sudah sampai Syam. Beliau pergi ke sana untuk perang. Jadi kalau besok mau perang itu kayak anak kecil mau besok diajak pelesiran, nggak bisa tidur. Ya. Mau tidur itu udah megangin pedang, tidur sambil megang pedang, nunggu pagi, gak sabar. Ya. Bagaimana fasabru nabiyah? Ya, karena dia sudah dibunuh dengan pertemuan itu. Biwajdi sab, dengan rasa yang didapatkan di dalam hati. Sab itu sauq. Ya, orang sufi kalimat biwajdi sab itu bukan hanya maknanya mendapatkan, tapi wajah itu sudah istilah yang dia dapatkan dalam hati. Sifat sab itu. Fasabru nabiyah. Fahama bihim syauqan, maka dia hama itu sebetulnya teler, hama itu orang yang badannya terhuyung-huyung karena cinta. Ini gambaran fisiknya nggak ada. Ya. Orang mungkin kalau mabuk emang badannya begini. Ya. Tetapi jangan
melihat akhirnya orang salah mengilustrasikan simbolik ini, sehingga ada orang ketahuan kalau dia itu mudda'i pengaku. Karena ada orang lagi misalnya baca qasidah, mungkin orang boleh terjadi ketika mendengar qasidah terguyung-guyung, tapi itu bukan fana, bukan ya. Bukan fana kau itu ya. Bukan ham, huyam, bukan. Itu apa? Itu karena emosionalnya terlampau mengalahkan kekuatan akalnya. Orang kalau gembira sampai, oh itu kan karena akalnya tidak mampu menanggung kegembiraan. Orang yang arifin, wali, yang sudah punya keagungan di dalam jiwanya, Allah nggak ada lagi yang membuat dia ampun. Gitu. Nah, ketika dia mendapatkan sifat-sifat mulia, itu seperti orang minum mabuk, huyang, arti huyang. Rohaninya nggak ada gambaran fisiknya nyantai aja. Ada pun yang terjadi betul-betul goyah, itu adalah seorang mubtadi yang sedang melakukan proses penyesuaian, orang yang baru gitu. Katakanlah orang baru dapat duit banyak, kaya baru. Iya, kekoboknya juga pakai sprit kan, cuci mukanya juga pakai pantat, ngelapnya sama duit, kayak mendadak. Tapi orang yang kaya banget, pakai kos obrol doang jalan, biasa kan? Nah ini hama bihim, jiwanya rohaninya mampu. Karena orang melakukan sesuatu itu diburu oleh nafsu. Ini sudah tidak lagi, tetapi oleh cintanya kepada Allah. Fahama bihim syauqa, maka dia dimabukkan dengan sebab mereka ya, syauqan, kerinduan. Wa asbaha asyiqan, maka dia menjadi orang yang asyik. Asyik itu di atas hub ya. Wa amsa kaiban, dan di waktu petang dia murung. Kenapa? Lil gharami mu'aniyah, karena cinta dia menderita. Allah, semua orang bercinta itu menderita, tapi dia tidak mau keluar dari penderitaan itu, karena pada penderitaan itulah kebahagiaannya, tidak merasakan apa-apa yang lain ya, kecuali itu. Ya tariki fi kulli wadin haiman, ya akhidhi minni falastu usabu. Ya tariki, wahai yang meninggalkanku, fi kulli wadin haiman, di setiap tempat dia mau, dimanapun dia berada, dia haim. Ya akhidhi minni, wahai orang yang mengambil hatiku dariku, falastu usabu, maka aku tidak lagi terkena musibah. Artinya ya, falastu usabu artinya aku tidak apa namanya, tidak terkena apa-apa lagi sudah. Tidak terluka, tidak sakit ya, tidak terkena apa-apa. Ya amiran minnil fuada bi hubbihi, wahai yang menyuburkan minnil fuada, hatiku, bi hubbihi, dengan cintanya. Baitul azuli ala hawaka kharabu,
Baitul Azul ini itab lahu, mencela. Bait ini artinya ucapan orang yang mencela kepada cintaku akan hancur. Ya. Karena ada dalam syair, ya alhamdulillah talumi, katanya, wahai orang yang mencaciku jangan mencela. Ya. Karena di dalam cinta ini mafi malam, di dalam cinta ini tidak ada celah. Mau ngapain juga ada celah. Ya nuzulan bihima wadil qada, dhahaba as-sabru wa azzal multaqa. Wahai orang yang singgah di hima, di tempat hima, yaitu wadil najad. Wadil qada itu wadil najad, di daerah Najad, selatan Madinah. Hilanglah kesabaran dan susahnya pertemuan. Sa'du kulli mus'idan fi hubbihim, wahai bahagia, jadilah engkau membahagiakanku dalam mencintainya. Inna jabni bata yahwal araqa, sesungguhnya mataku menjadi suka araqa begadang, tidak tidur malam. Ya. Orang yang sedang dirundung cinta itu mesti tidak tidur malam, tidak bisa tidur. Nah kalau malam bisa tidur, siap tidur kan? Tidak. Nah kalau yang malam bisa tidur, siang tidur seharian, itu maksiat namanya. Qad habistum waslakum ya sadati, engkau telah menahan pertemuan, engkau telah menahan pertemuanmu, wahai Tuanku. Wa mana'tum taifakum an yatruqa, dan kau telah mencegah taifakum, khayal dalam mimpiku. Taif itu adalah khayal taif fil manam, itu sudah jadi istilah taifakum dalam istilah ya. Apa namanya, syair wasfiyah. Hanya korban untuk datang, sampai mimpi juga gak boleh, ketemu udah gak boleh. Ya. Artinya orang cinta kalau lagi dibikin lupa, menderitanya bukan main. Ya, orang udah temennya gak boleh ketemu, sakit. Itu sebab mereka para aulia, dosanya itu apabila dia tidak bisa tiba-tiba dilalaikan oleh Allah, satu kelalaian oleh sebab apa begitu ya, maka itu dia menderita ya, atau dia luput dari melakukan kebaikan ya. Dia luput dalam melakukan kebaikan, itu juga menderita karena di situ dia tidak bertemu kekasihnya. Tidak bertemu kekasihnya. In ana mittu gharaman wa jawa, jika aku mati dengan penuh kemabukan dan cinta, fi hawakum, dalam mencintaimu, falakum tulul baqa, maka untuk kamu ya, baqa selama-lamanya, tulul baqa. Artinya kalau aku mati dengan mencintaimu, dengan mabuk dan penuh mencintaimu, falakum tulul baqa, maka tidak ada lagi orang yang mencintai kecuali engkau selama-lamanya. Karena sampai ku bawa mati aku mencintai. Ya. Husnuzan billah, berbaik sangka kepada Allah. Hassin amalan, perbaiki amalmu, perindah amalmu.
sesuai dengan syariah, ikhlaskan karena Allah. Summa hassin zanna billah. Kemudian ya, perbaikilah sangkaanmu kepada Allah. Ya. Husnuzan itu anugerah dari Allah. Ya. Seorang sahabat Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Walladzi la ilaha ghairuh, ma wati'a 'abdul mu'minun syai'an khairan min husni dzanni billah." Tidak ada seorang mukmin diberikan sesuatu oleh Allah yang lebih baik daripada husnudzan. Begini, dzan itu sangka. Sangka itu tidak ada hukumnya. Sangka, ya, keluar dari pikiran seseorang. Ya, sangka itu kan bukan karena dia melihat, bukan dia karena membaca, bukan dia karena mengetahui, tidak. Ya. Sebuah tanggapan, sebuah anggapan kepada sesuatu yang dia tidak tahu, itu sangka. Jadi kalau begitu, apakah buruk? Ya udah tahu. Lu nakrak baik kan, nakrak. Lu nyangka. Lah karena nih orang di dalam, ini misalnya nih di dalam ruangan ini ada orang kan. Lah kan kalau kita bilang ada sangka, kalau bilang kagak ada sangka. Jadi sangka itu tidak ada hukumnya. Yang membuat baik, jiwanya yang baik, maka sangkanya baik. Yang membuat buruk, jiwanya yang buruk. Lalu benar apa enggak orang itu baik atau buruk, siapa yang tahu? Maka sangka itu tidak ada perbuatannya, nyangka, maka amalnya tidak ada. Nah, kenapa orang kagak berbuat apa-apa tiba-tiba ada dosanya dan disiksa? Kenapa? Karena buruk sangkanya. Ngapain yang sangka buruk? Mendingan sangka baik, meskipun kepada orang buruk. Ya. Nggak berbuat apa-apa, cuma sangka doang karena buruk, tak tahu disiksa. Ya. Itu sebab jika jiwanya baik, maka dia akan bersangka baik kepada orang buruk. Kalau jiwanya buruk, sangkanya buruk hatta kepada orang yang soleh. Mereka tidak tahu. Sangka itu adalah cerminan sifat dalam dirinya. Kalau orang hobi itu kena nafsu menggodanya. Tahu nggak? Si anu itu kayanya. Ya iya. Dulu juga ngomongnya begini-begini, kayaknya gitu. Ngapain? Nabi dikenal di zaman sejak muda, sebelum jadi Rasul. Sehingga menjadi Rasul selalu mengajarkan orang baik sangka, baik sangka, baik sangka, baik sangka. Sampai ketika ada orang kafir Quraisy bertanya, sampai mana batas baik sangka itu, wahai Muhammad? Kata Nabi tidak ada batasnya. Lalu kemudian kata Nabi, sampai pedang itu berada di lehermu. Artinya orang nyangka buruk kepada orang itu kalau dia melihat, udah bukan mendengar omongannya lagi, bukan ya, kecuali udah nempel di sini, dia mau bunuh lagi. Itu kan masih sangka. Tahu nggak orang itu niat dalam hatinya mau bunuh? Tidak tahu. Tapi kalau udah pedangnya nempel di leher, boleh di situ pada bersangka. Maka buru-buru dia ngambil belati dan diletakkan di atas leher Nabi. Kalau sudah seperti ini, Muhammad, siapa yang akan menolongmu? Yang engkau enggak tahu
Gue deketin, istilahnya begitu. Gue deketin, gue mau ngapain, gue masih sangka baik-baik. Nunggu leher, pedang ada di leher lu, nih sekarang ada di leher lu. Siapa yang membela lu? Orang seolah nggak boleh begitu, kudu sangka buruk, seolah begitu. Ya, ada Allah yang menciptakanmu dan menciptakanmu yang akan membela. Kaget, jawabannya masih gagah aja sampai jatuh pedangnya. Begitu pedangnya jatuh, diambil oleh Nabi dan ditaruh di lehernya. Nah, kamu tuh sekarang, ya, apa yang lu bilang nih kalau udah begini nih? Aku mengharap kemurahan hatimu, wahai Muhammad. Mereka punya Tuhan, nggak punya akhlak. Ya. Aku mengharap kemurahan hatimu, wahai Muhammad. Dibuang oleh Nabi. Yang kenapa? Kita yakinnya kepada Allah lebih tinggi. Nah ini yang baru kayanya. Ya. Dia benci doang sama saya itu. Ya. Dia merencanakan kejahatan itu sama saya itu. Lah, itu karena busuk hatinya. Ya. Buang dari semua sangkaan itu. Karena sangka itu sesuatu yang ya, tidak ada perbuatannya, tetapi kalau buruk tiba-tiba ada siksanya, ada dosanya. Kalaupun benar, tetap itu sangka. Karena kita tahu orang nyangka kita soleh, tahu gak kita soleh? Kalau kita sama diri kita tahu gak kita soleh apa enggak? Ya. Nah ada orang muji, itu orang soleh, dia mah orangnya soleh, dia mah orangnya masya Allah sabar, ikhlas, kata orang. Pakai dia girang. Saya bilang orang ikhlas, saya mah sabar. Yang goblok orang yang ikhlas sampai dia yang bangga. Jika ada orang yang berprasangka baik kepada aku, yang baik dia yang nyangka, bukan lu. Yang baik yang nyangka. Mungkin karena ditutup oleh cinta, jadi gak kelihatan buruknya. Coba ada kan orang kita benci melihat itu nak jelek. Ada orang yang mabuk sama dia cinta. Berarti kan bukan karena dia baik atau buruk, karena mungkin dihalang oleh cinta. Maka hati-hati dengan sangka. Ngapain nyangka-nyangka? Ya, sehingga ada nasihat, jika ada orang yang memujimu dengan sifat baik yang kamu tahu bahwa kamu itu gak ada, hati-hati. Tidak ada yang tidak sesuatu terjadi karena tidak ada Allah, ada Allah. Nanti orang itu atau siapapun orang lain yang akan mencaci, memburukkan sifat buruknya nggak ada pada kamu itu. Ya. Karena orang yang memiliki sifat mulia, ketika dia dipuji, dia tahu itu sifat-sifat Allah. Malu dia. Nanti kalau dipuji, menor mukanya dan membuang muka. Karena yang memujinya nggak tahu kalau itu sifat Allah, mujinya ke dia. Mana Nabi? Maka Nabi bilang, "Turuni, jangan engkau puji aku, tetapi kepada Sayyidina Abu Bakar." Nabi menyuruh, katakanlah apa yang kau ingin katakan tentangku, karena dia tahu itu sifat Allah. Nah, para awliya yang muji Nabi itu muji Allah. Ya kembali lagi kita itu, kita menyembah Nabi Muhammad, anak Nabi. Tahu, akan begitu ya. Tidaklah orang berprasangka baik kepada Allah melainkan setelah memperbaiki amalnya. Hassin amalan wa hassin jannaka billah. Perbaiki amal karena Allah, baru kau punya prasangka baik kepada Allah. Karena kau memiliki sifat-sifat dalam dirimu. Fa inna husnadz dzanni bihi ma'a su'il amali la yanfa'.
Orang berprasangka baik kepada orang, di sini kepada Allah, tetapi amalnya buruk, nggak berguna. Sama dengan orang, ya, dia berprasangka baik kepada orang, ya, tapi dia tidak punya sifat baik. Apa artinya? Pasti maslahat. Ya. Nah, maka begitu juga kepada Allah. Saya mah pokoknya terserah Allah, tapi amalnya tidak ada. Maka husnuzan itu tidak ada faedah. Karena husnuzan yang baik sangka yang berfaedah kepada Allah, maka baik sangka dia itu adalah baik sangka Allah. Maka Allah mengatakan, ana inda husnul dzanni abdi bi. Ini husnuzan yang memang lahir daripada husnul amal. Kalau orang sudah beramal lalu bersangka, ya, maka itulah sangkaan Allah. Artinya bahwa Allah memperlakukan hambanya berdasarkan sangkaannya kepada Allah, ya, berdasarkan sangkaannya kepada Allah. Seperti sugesti gitu. Allah apabila mau membuat kegagalan kepada orang, maka Allah inspirasikan kepada dirinya itu satu ketakutan. Satu ketakutan. Orang yang menganggap bahwa artinya dia tidak punya sangka bahwa semuanya Allah yang melakukannya, ya maka ya sudah. Ya Allah akan memperlakukan dia berdasarkan sangkaannya. Seperti sugesti begitu. Ya, kalau sugestinya buruk, ya maka jadi buruk sudah. Sugestinya baik, jadi baik. Tetapi jika orang sudah beramal yang mulia dan kemudian menimbulkan sifat kerohanian dan muncullah zon yang hasan, nah maka itulah zon yang bermanfaat, berpahala, dan juga zon yang menimbulkan hasil yang betul. Ya. Husnul isra, Allah, pergaulan yang baik. Pergaulan yang baik itu bukan kalau ketemu apa kabar Bu, Pak, baik, sehat, ya, apalagi perempuan dengan perempuan yang bahasa lebih halus, apa kabar sayang? Ya, tapi sayang yang diucapkan dari mulut itu nggak ada sayang di sana. Itu udah jadi ya, kayak tukang jualan yang ngomong aja di Shopee itu kan. Ya. Iya sayang, cepat sayang, cepat. Ya kayak begitu sayang sudah ada artinya. Ya, kayak rumah tangga yang udah bertahun-tahun udah lama, ya pernah lagi pengantin baru manggil sayang. Cuma lagi pengantin baru kan panggilan sayang itu dari hati yang paling dalam sayang. Begitu udah pengantin lama, sayang, udah serem banget. Ya. Saya buta ya, ujung deh. Habis saya dibilang buta lo sayang. Jadi husnul isra itu memang perbuatan dan ucapan, tapi bukan formalitas, bukan. Ya. Ini lihat Imam Abdul Qadir Al-Jilani berbicara tentang husnul isra. Apa? Perlakuan pergaulan yang baik, menggauli orang dengan baik, itu husnul isra. Apa yang pertama? La tattabi aurat akhik. Jangan dikuntit-kuntit, dicari-cari, didengar-dengerin keburukan saudaramu. Ya saudara seagama saya. Islam. Wala takshif ma khatahu. Dan jangan kau sikap
nanti juga Allah akan membukanya. Selesai. Engkau buka sekarang, timbul malapetaka, malah bukan jadi baik. Tapi ketika Allah yang membukanya, Allah yang akan mengaturnya. Ya. Coba Sayyidina Umar pernah tajassus, ya, tetapi aurah kan termasuk tajassus. Suatu ketika Sayyidina Umar mendengar kata orang bahwa ada si fulan di kampung itu, di dalam rumah dia sekelompok orang minum di situ. Sayyidina Umar kan di zamannya itu ingin membasmi di Arab-Arab baru itu minum-minum. Maka keliling dia untuk melarang orang yang manuramin kemunkaran paling banyak dia, karena dia sebagai khalifah, maka dia akan ya, melarang orang ini melakukan kemungkaran dengan tangannya. Lalu dia mendengar di rumah si fulan ada orang di dalam rumah mabuk-mabuk. Lalu kemudian Sayyidina Umar intip dari atas rumah itu, wah benar mabuk sudah. Nah, kemudian dia gedor rumahnya, juga disembunyikan buru-buru. Pernah dengar? Kamu minum-minum. Dari mana kamu tahu? Mana tidak ada? Aku telah mengintipnya sebelum aku gedor rumahmu. Lalu apa kata orang ini? Ya. Karena saya Umar memberitahu bahwa engkau melanggar perintah Allah dalam Al-Quran. Maka kata orang itu, aku baru satu melanggar perintah Allah, tapi kamu sudah tidak melanggar perintah Allah. Apa? Wala tajassus. Kenapa kau tajassus? Ya. Yang kedua, masuk rumah orang itu mesti dengan izin Tuhan yang kau mendoakan rumahmu. Dan ketiga, engkau menyangka yang tidak ada buktinya. Apa kata Sayyidina Umar? Ya, sabar, maafkan saya. Uji lagi. Tidak boleh bertindak tidak dengan syariat dan adab. Mau maksud bohong hancurin Allah. Mana insannya? Itu yang menghancurkan, menyakiti tubuh manusia itu hayawan, bukan hak. Hayawaniyah dengan insan, saburiyah. Harimau insan itu, kalb insani. Maka di kimia usaha ada lihat ya. Sifat godok itu diilustrasikan polisi, tentara. Kita tahu kan polisi kalau udah mukulin orang itu kayak bukan orang, itu memang untuk latihan atau ya, membuat efek jerak. Sedangkan agama Islam mengajarkan hanya boleh menyakiti tubuh manusia itu bil haq dan batas kesalahannya. Dan negara kalau orang di negara kalau yang nyolong motor sampai hancur sementara nyolong triliunan, nah, itu sudah tidak betul. Ya, semua adalah dari kaidah bagaimana memperlakukan orang dengan baik. Wala tabtadi awrata akhika wala takshif ma ghatab. La tahtik. Jangan kau bongkar, jangan kau robek ya. Apa yang wajib ma yajibu sitru, yang mesti ditutupi. Nabi, ada orang berzina datang ke Nabi. Nabi lagi kumpul sama orang banyak. Tiba-tiba orang itu mengaku di
di depan orang banyak, tahirni ya Rasulullah, sucikan saya wahai Rasulullah, saya berzina. Itu ketika dia mau nyebut ngomong bahwa dia berzina, Nabi itu suaranya ngomong tinggi supaya nutupin omongan dia dan orang lain menganjurkan dengar. Kenapa? Ini aib kamu, jangan sampai orang tahu. Nah kalau orang bergerobokan tentang aib orang, Allah, seolah-olah dia malaikat yang tidak punya aib. Apalagi maksa orang supaya ngaku kesalahan. Itu sebab yang melakukan itu cuma satu hukum, gitu. Tidak boleh semua orang. Wala tu'akhidhu bizillati, jangan kau hukum dengan sebab zillah. Zillah itu apa? Tergelincir. Kesalahan yang tidak diniatkan, kesalahan kejahatan yang bukan memang, kecuali kejahatan itu memang sudah jadi pola hidupnya dan dia membangun kebahagiaan dan mempengaruhi orang, mengajak orang, dan nah itu agama pun hukumnya mati saja. Wahwati sila itu tergelincir. Hapwa itu adalah sesuatu yang dilakukan karena apa? Karena tidak dipikir baik-baik, itu hapwa. Wa khata'i, dan kesalahannya, salah khata'i memang dia menyalahi kebenaran. Aqim li kulli syai'in min dzalika uzra, dirikan kepada segala sesuatu dari semua itu uzra, alasannya, uzurnya. Jadi ketika orang berbuat salah, cari keuzurannya. Mungkin dia, apa keuzuran itu alasan dia berbuat salah, mungkin ada alasannya. Jadi Rasulullah tidak memotong tangan ketika orang yang mencuri ternyata kelaparan. Itu sudah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Kasih makan, gitu. Bukan potong tangan. Nenek-nenek ngambil singkong orang karena kelaparan, penjara 3 bulan. Dulu viral. Maka kita jangan pernah menghukum karena kesalahan itu dimunculkan oleh Allah banyak faedahnya, hikmahnya, pelajaran untukmu, jangan sampai begitu. Dan itulah kesalahan yang engkau belum munculkan dalam dirimu, Allah munculkan kepada orang dan Allah nampakkan kepadamu. Dan itu ujian bagimu untuk mampu memaafkan kepada orang lain dan memperbaikinya. Bukan untuk digilas. Emang dari dulu loh, masa dari dulu? Siapa yang tahu dari dulu baik? Gue liatin baik lo, kenapa diliatin? Bukan dimaafin, diampunin, Nah ini manusia di mana-mana begitu. Jika tidak ada akhlak, coba di mana-mana pun seorang berdakwah itu pergi ke kampung manapun, orang berdakwah itu mesti dengan bukan hanya membangun qiyam ilmiah, tetapi juga membangun qiyam akhlakiyah. Apa yang dia bangun? Nilai-nilai keilmuan, nilai-nilai moral, nilai-nilai akhlak. Itu dulu yang dibangun sehingga menjadi masyarakat yang baik. Sekarang jam berapa gitu? Tetap lewat 3 ya.
kulli syai'in min dzalika udhra. Jadi yang kita dirikan adalah uzur, alasan kepada segala sesuatu mesti ada alasannya. Kenapa dia melakukan sesuatu yang menyakitimu? Ada alasannya. Dirikan. Ya Allah, memang keturunannya emang kayaknya ada dari Fir'aun kayaknya keturunannya. Tidak ada. Ini adalah akhlak. Ya, inilah yang ditanamkan dalam tasawuf. Ya, yang ditanamkan dalam tasawuf. Hukiya diceritakan annahu mata li rajulin min bani Israil ibnatun. Ada seorang yang anak perempuannya mati dari Bani Israel. Wara'aha ba'da muddatin fil manami, dia mimpiin dia di waktu tidur, bapaknya nih. Faqala laha, maka bapaknya bertanya kepada anaknya, ma fa'alallahu bika, bagaimana keadaanmu di sana lu? Apa yang Allah lakukan kepadamu? Qala, perempuan anaknya itu menjawab, ghafarali wa adkhalani al-jannah. Allah memaafkan aku dan memasukkan aku ke surga. Bal ya abadi, qad mata bil mahall 'indakum rajulun su'in wa huwa min ahli an-nar wa 'azama ahluhu ala an yahfuru qabrahu ila janibi tamna'hum min dhalika bi arqabi wajhin wa la tu'arrifhum as-sababa. Kata orang perempuannya, Pak, di kampung kamu nanti ada orang yang buruk akan mati dan dia itu ahli nar. Keluarganya mau nguburin di kuburan di sebelahku. Tolong larang ya, tetapi dengan larang yang lembut, jangan dikasih tahu sebabnya. Maksudnya kan anak perempuan ini juga kurang baik. Begitu wafat dimimpiin sama bapaknya, masuk surga ternyata dalam mimpinya. Apa yang dilakukan Allah kepadamu nak? Allah ngampunin saya Pak dan masukin saya surga. Pak, besok ada yang mati, keluarganya mau kuburin di sebelah kubur saya, boleh gak larang? Karena itu orang buruk. Takut orang yang mabok-mabok diminum dikubur di sebelah orangnya. Tapi jangan dikasih tahu sebabnya apa sebab. Maksudnya jangan dikasih tahu sebabnya. Yang larang ini anak saya gitu, yang ya anak bapaknya ngelarang itu tadi yang masuk surga tadi. Jangan dibilangin mimpi-mimpi ini gitu maksudnya. Malam makan minal qad sami'a bi mauti rajulin minal mahallah. Besoknya bapaknya mendengar bahwa ada orang mati di mahallah. Kemudian bapaknya pergi ke kuburan, fakharaja ilal maqbarah wa idza jama'atun wa ma'hum kuffar. Tiba-tiba ada segerombolan orang dan tukang penduduk kuburan wa basyara'u fi qabrin ila janib bintihi. Kemudian dia mau menguburnya, ngeduk kuburannya di sebelah kuburan anak perempuannya. Faqala lahum, maka orang bapaknya tadi berkata kepada mereka, la tahqulu hauna, jangan dikeduk kuburan di sini. Ajalanya faqalu lahu, maka mereka bertanya kepadanya, tamna'uni minal khubri bil maqabir, kamu melarang saya untuk kuburan di kubur. Ya, bingung kan kalau dia melarang ya. Fasta'jala wa hakka lahumul manam. Akhirnya dia bapaknya buru-buru dan ceritain mimpi dia. Fadhahabu anhu, maka pergilah orang-orang itu dari tempat itu. Wa hafaru nahiyatan, yani ba'idatan nahiyatan, maka dikuburnya jauh. Ya. Kata anak saya, ini yang mati masuk neraka, dia laki-laki bobrok. Makanya anak saya kagak mau dia berada di sebelah kuburan India. Jadi mohon ya jangan di sini, dikasih tahu. Kan itu memperlakukan orang buruk namanya. Itu sampai urusan mimpi juga kagak boleh diberitahu.
Ya artinya memperburuk orang, udah orang buruk juga nggak boleh. Meskipun itu tahunya dari mimpi. Ya. Akhirnya malamnya baca al-laylu abnatahu bil manam. Begitu malamnya mimpi lagi dia ketemu anaknya. Maka anaknya bilang, "Ya abati, hakata awsaituka." Emang kau pesannya begitu? Apa kau bilangin tuntas begitu, tampas begitu dibilangin semua? Hatta rajulan minan nas. Engkau telah hatta membuka aib orang. Apa? Karena engkau telah membuka aib orang. Qad ghafarallahu lahu. Allah ampunin dia. Wa ja'alahu min ahli jannah. Dia sekarang menjadi ahli surga. Li ajli hadqikalah. Karena perbuatan burukmu kepadanya. Falamma asbaha madha ila ahli. Kemudian pagi-pagi dia pergi kepada keluarganya. Wa tadzara ilaihi, minta ampun, minta maaf. Kenapa orang tuanya kan sedih? Wahadatsahu bima ra'a, lalu diceritakan dari apa yang dia mimpi. Papariku bidzalik, maka mereka gembira karena itu. Wasya'a khabaruhu, tersebar beritanya. Wasara qabruhu yuzaru, kuburan itu menjadi diziarahi orang. Ya Allah. Ya untungnya yang mati itu jadinya dibuka aibnya, diampuni oleh Allah. Untungnya, maka dari cerita ini ada dua manfaat. Ya, maka tidak boleh membuka aib orang. Nanti yang kita aibin jadi beruntung, kita malah dosa. Itu sebabnya kita maaf. Kedua, dari cerita ini juga ada saya baca di salah satu kitab sejarah ini. Tafsirnya dari mana? Ya. Kedua faedahnya adalah kepada si mayit hendaklah kita mengatakan yang baik-baik sehingga kita mendapat pahala dan si mayit juga mendapatkan surga. Artinya kepada orang mati pun, kalau orang udah mati, memang iya dulu dia berbuat buruk, jangan si Ali itu mati dulunya, ya akhirnya aja dia terobat bagus, tapi dulunya itu stop. Ya, apalagi Allah sudah mengampuninya. Itu salah satu perbuatan buruk. Hifdzul ahdi, menjaga janji. Janji apa ini? Janji kepada Allah. Tariqul hubbi la yaslukuha illa man lazama hifdzul ahdi. Jalan cinta hanya ditempuh oleh orang yang melazimi menjaga janji. Ini janji apa? Alastu bi rabbikum qalu bala. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsi. Faman nakasa fa innama yanqusu ala nafsi. Wa man awfa bima ahadallahu fasayatihi ajran 'azima. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Yang mengambil janji kepadamu pada hakikatnya itu janji kepada Allah. Di dalam tarekat itu ada yang namanya talqin, ada yang namanya al-ahd, dan itu berbeda sebetulnya. Talqin ya, mengajarkan zikir. Ya. Seperti berbeda air pejamkan matamu, ya. Kemudian buka mulutmu, angkat lidahmu, ucapkan la ilaha illallah, ya, atau
Allah, Allah, itu talqin. Ya, itu meriwayatkan ya, lafaz Allah, tahlil, ya, lafzul jalalah atau kalimat tauhid. Ya, itu mungkin bisa kita berikan kepada orang dan kita wakilkan kepada orang, maka ada istilah wakil, tapi itu bukan bayat. Bayat adalah berjanji untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, itu bayat. Memang terkadang orang para mursyidin ya, dia sekaligus begitu saja. Dan pada umumnya, dan itulah saya tidak melihat, bukan tidak melihat, saya melihat kebanyakan itu menjadi sebuah tradisi. Jadi udah tahunya udah. Memang kayak ini tidak diambil pun memang kita berjanji. Alastu bi rabbikum qalu bala, itu kan perjanjian. Ya. Kita dilahirkan oleh Allah sebagai umat Islam, itu sudah include, ada chip perjanjian sudah dalam diri kita untuk menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan ketika mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna, maka Islam kita kan udah lahir di Islam, udah berjalan dengan takalid begitu saja. Maka pada zaman tertentu akhirnya bayat itu menjadi satu kaidah psikologi ya, untuk memberikan komitmen yang hari ini kalau ada bayat emang zaman Nabi bukan. Itu sikap ulama untuk membangun kesetiaan kepada Allah dan Rasul. Tetapi karena itu juga kemudian menjadi takalid, jadi tradisi, akhirnya maknanya sudah kurang bermanfaat. Ya. Orang mengambil dan membuangnya, mengambil dan membuangnya. Ya. Padahal saya itu tidak mau berbayar, karena saya pikir saya tidak setuju dengan tasawuf. Tapi saya baca. Rupanya kita bayar nggak bayar, memang wajib menjalankan perintah Allah dan menjaga larangan Allah. Tetapi bayar itu seolah-olah kita minta tolong saya ini lemah, saya ini tidak mampu komitmen, tidak mampu menjalankan perintah Allah. Ya, seperti orang yang tergeletak, penuh dengan penyakit, penuh dengan tidak mampu berdiri. Coba dong ambil tangan saya, dirikan. Baru ketika saya memahami maknanya itu, nggak bisa lagi saya menahan diri untuk berbayar dengan makna itu. Ya. Dengan begitu, sama saja orang, artinya kita mengerti itu atau tidak mengerti, orang tidak terlepas daripada godaan dan mungkin akan menyalahi janji itu. Tetapi jika dengan niat yang betul, Allah pun akan membetulkan lagi. Jadi mudah bertaubat. Kalau tidak, wallahu a'lam. Allahumma laka aslamna wa bika amanna wa ala azrika rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa